Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat berjumpa kembali dalam renungan kita bersama dengan kami, Kongregasi Suster Santo Yosef. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Injil Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-setidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan yang baru saja kita dengarkan menampilkan bahwa Yesus yang sedang berupaya untuk meneguhkan iman para murid-muridnya, di mana para murid sedang mengalami kegelisahan pada saat Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka gelisah karena memikirkan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Saudara-saudara yang terkasih, kegelisahan yang dialami oleh para murid, kita pun kerap kali merasa gelisah untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Kita gelisah dengan harta duniawi yang tidak mencukupi, meskipun sebenarnya semua itu akan lenyap. Kita gelisah memikirkan akan kekuasaan, jabatan, dan perutusan kita masing-masing, sehingga kita berusaha untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Kadangkala kita juga bisa gelisah karena kekurangan sesuatu dalam diri kita, maka membuat kita terus-menerus merasa kurang tenang dan kurang bersukacita dalam menjalani kehidupan kita. Padahal sebenarnya, kalau kita menyadari kegelisahan yang kita alami sebenarnya tidak akan menambah apapun dalam hidup kita, melainkan membuat kita hidup lesu dan tidak berdaya. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih,
Di dalam Injil yang tadi kita dengarkan atau kita renungkan pada hari ini, mengajak kita sebenarnya untuk tidak gelisah dalam menjalani hidup kita, melainkan kita diminta untuk senantiasa percaya kepada Allah akan penyelenggaraannya dalam hidup kita. Dikatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus menjadi jalan kepada Bapa, jalan melalui ajarannya. Dengan berpegang pada ajarannya akan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Lalu melalui teladannya akan menghantar kita sampai kepada Bapa karena meneladani sikap Kristus. Demikian juga dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Artinya Yesus datang ke dunia mengajarkan kebenaran tentang siapakah Tuhan itu bagi kita. Lalu dikatakan juga bahwa Yesus adalah hidup. Artinya, dari kekekalan, Ia mempunyai hidup ilahi dengan Allah Bapa, dan karena Ia menjadikan kita pengambil bagian dalam kehidupan ilahi melalui rahmat baptisan yang telah kita terima. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah mengetahui bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu, bagaimanakah kita menjadikan Yesus itu sebagai jalan bagi hidup kita? Kita perlu merenungkan ajaran Kristus dan kehidupannya. Kita harus hidup dalam kasih setia, hidup mengikuti jalan Kristus dan kehendak-Nya. Jalan dan kehendak yang tertuang dalam firman Allah. Artinya, kita harus setia mendengarkan dan melakukan perintah cinta kasih, mendengarkan dan mewartakannya, terutama sabda Tuhan, serta melayani dengan tulus dalam karya dan pekerjaan-pekerjaannya. Dengan itu, kita bisa meyakini bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Amin.